Pemirsa Hidup Sehat, beberapa pekan terakhir jagat media sosial heboh karena fenomena cuci darah banyak terjadi pada anak-anak, di mana kasus gagal ginjal akut tersebut menyerang anak-anak dengan rentan usia 6 bulan hingga 18 tahun. Ginjal sendiri merupakan organ vital yang berfungsi sebagai penyaring zat racun dalam tubuh, sehingga penting untuk dijaga kesehatannya agar sistem kerja ginjal tak terganggu. Pola hidup yang tidak sehat adalah salah satu penyebab adanya gangguan pada organ ginjal, seperti seringnya mengkonsumsi minuman dan makanan yang memiliki kadar gula tinggi, yang bisa menyebabkan seseorang terkena penyakit diabetes, yang jika dibiarkan terlalu lama dapat menyebabkan penyakit gagal ginjal. Jika kerusakan ginjal sudah kronis atau sudah sampai pada tahap gagal ginjal, maka seorang pasien gagal ginjal diharuskan menjalani prosedur hemodialisa atau cuci darah. Nah, seperti apa terapi cuci darah ini? Apakah dengan melakukan cuci darah dapat merubah kehidupan penderita gagal ginjal? Cari tahu informasinya hanya di Hidup Sehat Plus bersama Dr. Ekles. Selamat pagi Indonesia, berjumpa lagi di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Ingat, kesehatan itu sangat penting, jadi wajib saksikan episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Nah pemirsa, tadi kita udah melihat tayangan bagaimana beredar di masyarakat nih banyak mengenai yang namanya cuci darah. Bahkan bukan hanya orang dewasa, tapi dilakukan juga oleh anak-anak. Nah, saya sudah berada di salah satu rumah sakit di Jakarta. Saya akan bertemu salah satu pasien, namanya Pak Dewa, yang sedang melakukan cuci darah. Nah, bagaimana prosesnya dan pengalamannya? Dan saya juga akan bertemu dengan salah satu dokter, Dr. Dina, spesialis penyakit dalam, untuk membahas cuci darah. Yuk, ikutin saya terus. Halo Pak Dewa, saya Dr. Ekles. Maaf mengganggu waktunya ya. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Oke pemirsa, saya sudah bersama Pak Dewa seperti janji saya tadi. Dan Pak Dewa lagi proses cuci darah. Gak apa-apa kita tanya-tanya sebentar ya untuk berbagi informasi ke masyarakat. Iya, silakan dok. Oke Pak Dewa, ini kan lagi proses cuci darah. Tapi sejak kapan Pak Dewa tahu, oh saya harus cuci darah? Saya cuci darah sudah mau jalan 5 tahun ya. 5 tahun. Ya saat itu fungsi ginjal menurun. Oke, jadi dokter mengatakan fungsi ginjal menurun. Ya. Terus Ternyata dicek, rupanya penyebabnya saya ada kista di ginjal saya. Jadi karena fungsi ginjal sudah di bawah 5%, harus menjalani dialisis ini, cuci darah. Hemodialisa ya? Iya. Oke, jadi karena diagnosa fungsi ginjal sudah menurun karena ada kista di situ. Gejalanya seperti apa Pak yang Bapak rasakan? Yang saya rasakan nggak ada rasa apa-apa. Tiba-tiba itu mual, muntah, bertubi-tubi seperti itu. Terus pusing seperti itu ya. Jadi bengkak kaki segala macam seperti itu. Oh, sudah ada gejala bengkak sampai sudah, kaki ya? Karena waktu itu sudah mungkin pas saya cek lab itu udah fungsi ginjal sudah di bawah 5%. Mau nggak mau harus cepat ambil tindakan cuci darah. Oke, tapi ada penyakit penyerta nggak? Nggak ada penyakit bawaan dari sebelumnya? Nggak ada saya. Oh, oke. Takut juga cuci darah. Jujur awalnya waktu awal ya takut karena orang bilang ya? Cuci darah ternyata berapa bulan meninggal, jujur saya takut. Saya berusaha nggak mau cuci darah, tapi karena fungsi ginjal sudah rendah begitu, itu setiap hari itu muntah terus, minum air putih pun muntah. Udah istilahnya dokter udah bilang kalau kamu paksa nggak mau cuci darah ya kamu akan koma gitu, pilihannya cuma itu. Akhirnya karena sudah setiap minggu turun badan sampai 10 kilo karena udah nggak bisa makan lagi, harus mau nggak mau cuci darah dok. Harus cuci darah. Iya. Oke Pak, jeda antara cuci darah yang satu ke cuci darah yang lain dari awal gimana? Ya awal-awal dokter bilang cukup seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Ya saya jalani itu dulu. Cuma karena kita cuci darah ada pembatasan cairan kan. Minum makan tuh dibatasi, cairan dibatasi. Nah karena seminggu 2 kali itu nggak nyaman buat saya. Karena sehari saya hanya minum 600 mili. Sedangkan aktivitas kerja dan lain-lain saya masih normal. Masih normal. Akhirnya saya putuskan ya udahlah seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Jadi kita bisa minum nggak sampai sedikit sekali gitu. Iya. Karena seminggu 3 kali. Iya, ya? seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Apa yang dirasakan nih selama proses sebenarnya cuci darah itu nggak ada rasa apa-apa. Ya.
Biasa aja kayak kita normal lagi duduk ngopi gitu. Iya. Nggak ada rasa apa-apa. Cuma kadang-kadang kita bisa drop gitu. Iya. Kalau lagi kondisi. Ya paling awal aja proses. Ini kan semino. Ini kan pakai ditusuknya pakai jarum. Iya. Ya ada sedikit Rasa perih ya, atau... udah pasti. Iya. Kayak kita infus biasa. Nah, Ya, itu seperti itu. benar ya Pak. Mungkin pemirsa juga bertanya-tanya nih. Setelah proses cuci darah ini, hemodialisis, aktivitas atau kualitas hidup seperti apa nih? Maksudnya apakah setelah cuci darah, oke, saya bisa beraktivitas seperti semula, atau ada yang dibatasi, atau keadaan fisiknya Pak Dewa? Ya. Gimana? Silakan. Ya dulu di awal-awal cuci darah memang saya pikir, wah saya nggak mungkin bisa kerja lagi gitu kan. Udah semua pensiun lah istilahnya gitu kan. Tapi setelah saya jalani cuci darah, oh ternyata enggak. Kita bisa seperti orang normal gitu kan. Cuma bedanya, ya saya harus proses cuci darah seminggu 2 kali. Sisanya semuanya normal bisa gitu loh. Oke. Itu kalau kegiatan kalau kita cuci darah. Kalau aktivitas fisik tergantung pribadi masing-masing orang kondisinya kan. Kalau saya pribadi, saya setiap hari olahraga. Saya jalan pagi setiap hari. Itu awal sakit mungkin cuma 1.000 langkah, 2.000 langkah. Saya sampai sekarang 10 langkah gitu setiap hari itu. Seminggu sekali saya bisa berenang. Jadi normal sebenarnya semuanya, tergantung kitanya. Iya. Jadi saya anggap cuci darah ini bagian pada hidup gitu loh. Udah menjadi lifestyle. Udah lifestyle saja gitu. Paling pembatasan kita kalau cuci darah musuhnya sih cuma 2 sebenarnya. Kalau saya pribadi betul. Iya. Orang cuci darah musuh cuma 2. Buah sama air itu musuhnya. Kalau makan, kalau saya tidak ada penyakit bawaan kayak diabetes segala macam, saya makan normal. Mau sebanyak apapun bisa gitu loh. Cuma kuncinya yang minum itu aja. Iya. Buah. Ada buah-buah tertentu yang memang tidak boleh dimakan. Benar, karena banyak cairan itu ya. Ya, ada kaliumnya itu. Ada kalium. Hanya itu doang sih. Nah, ini menjadi notis juga bagi pemirsa bahwa sebenarnya untuk Pak Dewa kegiatan fine-fine aja, cuma ada tambahan aktivitas sekarang, yaitu adalah cuci darah. Ya, makanya saya bilang saya anggap sebagai style bagian dari lifestyle gaya hidup. Tapi ada yang dilarang dokter nggak aktivitasnya? Karena saya itu paling ya olahraga yang berat ya saya hindari banget. Kayak tenis, lari itu saya hindari. Saya hanya jalan sama berenang itu aja. Oke. Yang penting ada aktivitas olahraga ya. Ya, saya tujuannya sih biar jantung saya sehat karena kan berhubungan dengan mesin ini. Nah pemirsa, setelah yang satu ini kita akan berbicara juga dengan dokter yang menangani Pak Dewa, juga dengan Pak Dewa ya. Penasaran? Saat lagi tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Dok, kalau pakai masker alami itu bagus nggak sih? Bagus-bagus aja sih. Memang yang umum kita dengar kayak masker madu. Karena kayak akan antioksidan, jadi bagus untuk regenerasi kulit, bagus untuk bekas-bekas jerawat, sekaligus melembabkan. Ada juga yang sering kita dengar masker alpukat. Cocok tuh untuk kulit kering, karena kayak juga akan vitamin E. Tapi yang paling penting kita ingat adalah diolah harus secara bersih dan higienis, supaya tidak timbul masalah kulit lainnya. Dan lebih maksimal lagi sih, disarankan sih dikombinasi dengan pemakaian skincare. Pemirsa Hidup Sehat Plus, ginjal menjadi salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang memiliki berbagai fungsi penting bagi kesehatan. Tahukah Anda, ginjal terdiri dari 2 organ dengan bentuk menyerupai kacang merah dan terletak di punggung bagian bawah. Ginjal memiliki peranan penting dalam kesehatan kerja sistem tubuh. Dan inilah beberapa fungsi utama ginjal. Pertama, mengontrol tekanan darah. Selama proses penyaringan darah, ginjal akan memproduksi enzim renin, di mana enzim ini berfungsi mengatur tekanan darah dan garam dalam darah. Kedua, membuang cairan berlebih. Organ ini memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Proses pengaturan ini dilakukan melalui mekanisme reaborsi dan ekskresi di tubulus ginjal. Ketika tubuh membutuhkan lebih banyak cairan, ginjal akan mengurangi jumlah air yang dikeluarkan melalui urin. Fungsi ginjal berikutnya adalah penyaring racun. Salah satu fungsi ginjal adalah membuang racun dan garam berlebih, air dan mineral yang berlebih, serta limbah yang mengandung nitrogen. Darah dapat mengalirkan semua limbah ini menuju ginjal untuk dibuang. Limbah tersebut diubah menjadi urin yang terkumpul di panggul ginjal yang akhirnya keluar dari tubuh.
Tanpa ginjal, limbah dan racun dapat menumpuk di dalam darah dan menimbulkan gangguan kesehatan. Berikutnya sebagai pengatur produksi sel darah merah, yang dimana ketika manusia kekurangan oksigen, ginjal akan menghasilkan hormon eritropoietin. Hormon tersebut berfungsi merangsang produksi sel darah merah untuk membawa oksigen. Ketika kadar oksigen sudah normal, maka ginjal akan menghentikan produksinya. Terakhir, mengaktifkan vitamin D untuk kesehatan tulang dan gigi. Vitamin D merupakan nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk menunjang kesehatan tulang serta keseimbangan zat kimia dalam tubuh. Ginjal yang sehat kaya reseptor vitamin D dan berperan besar dalam mengubah vitamin D menjadi bentuk aktifnya. Halo dok, sehat selalu ya. Iya. Oke pemirsa, saya sudah bersama dengan Dr. Dina, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Halo. Tadi kita udah ngomong-ngomong ya dokter ya? Iya, betul. Gitu. Nah mungkin pemirsa juga ingin tahu, tadi saya juga udah ngobrol-ngobrol Pak Dewa, kenapa sampai dicuci darah menurut Pak Dewa. Tapi diagnosa menurut dokter, kenapa Pak Dewa sampai dicuci darah? Iya, jadi Pak Dewa ini memiliki penyakit namanya polycystic kidney disease. Adalah penyakit yang memang keturunan. Jadi kelihatan ada kista yang banyak sekali di ginjal dan itu di kedua ginjal. Oke, dan biasanya keturunan ya? Betul. Oh oke, Iya. jadi biasanya kalau pasien udah ada kista ginjal, mungkin masih bahasa awam ya, Iya. harus di screening juga ya? Betul. Jadi kalau kita mendapatkan satu orang, kita harus men-screening keluarga. Karena 50% akan diturunkan kepada anak. Yang penyakit ginjal tadi ya. Iya. Tapi apakah semua penyakit polikistik ginjal akan dicuci darah? Iya, memang ada yang tipe cepat, perburukannya ada yang tipe lambat. Sehingga itu kita harus monitoring. Jadi yang tipe cepat, kita bisa prediksi nih akan cuci darah dalam beberapa tahun, itu bisa kita berikan obat dari awal. Memang harus ada rutin check up berkala ya. Ya, betul. Nah mungkin dokter pemirsa bertanya-tanya, pada keadaan apa sih secara umum pasien-pasien ini atau orang ini harus cuci darah? Oke, jadi ada beberapa hal memang di Indonesia yang terbanyak adalah penyebabnya penyakit diabetes atau kencing manis. Ya, yang kedua adalah penyakit yang kita sebut radang ginjal, kemudian penyakit hipertensi. Jadi 3 penyakit ini utama menjadi penyebab utama dari cuci darah. Cuci darah. Ya, yang keempat ya penyakit polycystic kidney. Polycystic ini ya. Ya. Tapi dalam grade berapa dok? Setiap penyakit ada grade-nya atau diagnosa Iya. ini harus cuci darah? Gitu. Enggak, jadi di awal makanya kita harus lakukan screening dari awal karena penyakit ginjal ini bisa kita cegah di awal untuk memburuk sehingga harus cuci darah. Nah, mesinnya ada di belakang dokter nih kayaknya ya? Iya, betul. Prosesnya seperti apa nih, Dok? Jadi sebenarnya pada prinsipnya mesin ini menggantikan fungsi ginjal kita, ya. Jadi fungsi ginjal kita itu apa saja? Itu untuk menyaring darah kita supaya darah yang bersih itu bisa dipakai di dalam tubuh kita dengan baik. Nah, kotorannya itu harusnya yang keluar dari urin kita itu karena fungsi ginjal kita berfungsi ya untuk orang sehat. Nah, untuk pasien yang gagal ginjal itu tidak berfungsi dengan baik sehingga kita menggantikannya dengan ini. Sebenarnya ginjal buatannya adalah ini saja. Oh, itu yang alat filternya. Jadi ini alat filter. Jadi yang lain ini adalah mesin yang untuk membantu memompa darahnya. Iya, iya. Jadi ada 2 selang tuh, ada yang untuk masuk ke mesin, Iya, setelah itu betul. difilter. Betul, jadi kita punya beberapa akses vaskular kita sebut ya. Jadi dari sini akan dikeluarkan ya darahnya masuk ke sini, kemudian disaring, kemudian masuk kembali. Dalam udah difilter ya? Iya, betul. Nanti fungsi ginjal. Jadi ini pengganti, sehingga namanya memang terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal itu ada beberapa sebenarnya. Ada dialisis ini, hemodialisis, ada yang melalui perut. Kita sebut peritoneal dialisis, jadi memakai membran perutnya sendiri. Itu bisa dilakukan di rumah. Oh, ada yang bisa dilakukan di rumah ya? Iya, itu bisa dilakukan di rumah. Itu bawa alat khusus atau gimana, Dok? Ada seperti cairan aja, nggak ada alat khusus.
Iya. Tapi dalam keadaan apa? Semua pasien didiagnosa harus cuci darah bisa melakukan cuci darah di rumah atau keadaan tertentu? Iya, betul. Jadi memang dokter akan menilai apakah ini bisa dilakukan di rumah untuk pasien ini atau tidak. Oke, jadi memang beda-beda juga tiap orang. Iya, Tidak betul. semua harus cuci darah dan bisa melakukan di rumah, dokter ya? Betul. Ya. Nah, oke, kita kembali ke Pak Dewa nih. Pernah nggak telat cuci darah? Iya pernah, sesekali pernah. Kan 1 minggu dokter sarankan 3 kali, terus akhirnya telat nih. Iya. Gitu. Pernah ya? Terus Pernah, apa yang Dok. dirasakan? Kalau kita telat HD itu badan tuh nggak enak. Tidur gelisah, kadang-kadang saya tidur pakai 2 bantal, 3 bantal. Karena cairan udah banyak. Kalau telat sehari sih masih oke. Badan tuh rasanya udah nggak enak, gimana rasanya tuh nggak enak gitu aja. Iya, karena Terus kan napas juga udah mulai sesak. Karena cairan dan numpuk gitu. Iya. tapi untuk menentukan 2-3 kali seminggu memang tergantung keadaan pasiennya. Betul, itu tergantung keadaan pasien. Sebenarnya sebaiknya memang 3 kali seminggu. Kualitas terus apakah bisa sembuh dengan cuci darah atau Iya, tidak? jadi begini, penyakit ginjal itu ada yang kronik, ada yang akut. Jadi kalau yang kronik memang kita tidak sebutkan lagi kata sembuh ya. Jadi ginjalnya memang sudah tidak bisa berfungsi sehingga harus diambil alih oleh mesin ini. Atau ada pilihan lain misalnya dengan cangkok ginjal gitu. Jadi itu adalah pilihan treatmentnya, terapinya. Tapi yang akut ini ada kondisi akut yang pasien harus cuci darah. Tapi setelah penyakitnya sembuh, akhirnya tidak perlu cuci darah lagi. Jadi memang konteksnya berbeda. Ya. Iya. Jadi memang setiap pasien berbeda-beda karena juga penyebab untuk cuci darah kan beda-beda. Betul, iya. Oke pemirsa, saya akan bertanya juga ke dokter mengenai tadi Pak Dewa bilang katanya minum cuma dibatasi. Kenapa demikian? Penasaran? Setelah yang satu ini di Hidup Sehat bersama Dr. Eklas. Dok, kenapa ya bibirku selalu kering dan bagaimana caranya supaya bibirku nggak kering lagi? Oke, ini soal kasus bibir kering berarti ya. Kemungkinan Anda, pertama, tanda-tanda dehidrasi. Jadi sebaiknya rehidrasi, seperti banyak minum air putih ataupun makan buah-buahan yang banyak airnya. Yang kedua, bisa jadi Anda sering terkena paparan sinar matahari. Yang ketiga adalah kebiasaan menjilat bibir. Udah lazim ya, kalau terasa bibir kering, kita justru menjilat bibir. Tapi hati-hati, air liur justru menggerogoti lapisan tipis mukosa. Malah dia mengambil kadar air. Jadi mengurangi kelembapan, malah bibir jadi bikin kering. Nah, otomatis cara mencegahnya seperti apa? Simpel aja. Pertama, rehidrasi. Jadi banyak minum air putih dan juga mungkin banyak makan buah yang kadar airnya tinggi. Kedua, jangan lupa memakai lip balm. Semoga bermanfaat. Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Eklas, masih dengan Dr. Dina sama Pak Dewa ya. Maaf kita ganggu dikit ya. Oke, tadi saya sudah ngobrol-ngobrol juga dokter dengan Pak Dewa, katanya minum memang dibatasi kalau tidak cuci darah. Kenapa demikian? Pemirsa ingin tahu nih. Iya, jadi untuk pasien yang sudah gagal ginjal, itu karena fungsi ginjal tidak berfungsi dan baik, kadang ada yang sudah tidak bisa berkemih lagi. Jadi produksi urinnya nggak ada sama sekali. Sehingga memang harus kita batasin. Ya, jadi minumnya kurang lebih kita berikan itu 500 cc sampai 600 cc per hari. Per hari ya? Iya. Nah, ini dok, saya ingin sentil sedikit dengan ada berita-berita yang viral nih sekarang tentang cuci darah pada anak-anak. Memang cuci darah bisa dilakukan untuk semua umur ya berarti iya, ya dokter? Betul. Jadi seperti penyakit lainnya, penyakit gagal ginjal ini bisa dialami oleh suatu usia. Usianya, tapi kalau pada anak-anak biasanya penyebabnya apa dok? Penyakit ini pada anak-anak yang paling banyak itu adalah penyakit radang ginjal. Kita sebutnya dalam bahasa kedokteran glomerulonefritis. Dan yang kedua biasanya penyakit bawaan. Oh oke, itu yang paling sering ya? Iya. Jadi ternyata cuci darah ini bisa semua umur termasuk anak-anak? Betul. Oke. Tapi kalau anak-anak, kita punya filter yang agak berbeda. Ini untuk dewasa ya, kalau anak-anak filternya lebih kecil. Jadi disesuaikan dengan berat badan anak-anak Berat juga. badan dan ya menggantikan fungsi ginjal anak-anak ya? Betul, iya. Oke. Nah mungkin terakhir Pak Dewa, apa yang disampaikan pada pemirsa di rumah, pengalaman mungkin Pak Dewa dengan penyakit ginjal dan melakukan cuci darah? Ya mungkin bagi orang-orang di luar sana yang mungkin akan mengalami penyakit seperti saya harus cuci darah. Cuci darah itu bukan gagal ginjal itu bukan gagal hidup gitu loh. Kita masih bisa beraktivitas, bisa seperti biasa normal selama kita ikuti petunjuk dokter, jalani petunjuk dokter dengan baik, kita bisa normal seperti sedia kala. Iya. Jadi bukan gagal ginjal, bukan gagal hidup gitu aja. Gagal hidup, setuju, gagal ginjal Tepat bukan sekali, gagal Pak. hidup. Ya.
penasaran nih pemirsa juga, berapa sih idealnya minum kita cairan per hari nih? Ini kan simple tapi kadang-kadang kalau banyak kerja ginjal hebat nih kalau banyak minum gitu. Iya, sebenarnya itu ada kalkulasinya ya, tapi yang paling simple yang biasanya saya ajarkan ke pasien adalah berat badan dikali 3. Jadi setiap manusia, setiap orang itu berat badannya beda-beda, sehingga kita nggak bisa pukul rata, kamu harus minumnya 2 liter. Oke dokter, misalnya 70 kilo. Iya, 70 kilo berarti kita kalikan 3, itu 21 ya, jadi kurang lebih minumnya 2100 ml atau 2,1 liter lah. Itu minimal. Jadi kalau aktivitasnya lebih berat lagi, misalnya olahraga, pasti lebih lagi. Kita sebenarnya punya sense ya, kalau kita haus itu berarti kita kekurangan cairan. Jadi sehingga setiap kita haus kita sebaiknya minum. Tapi kadang kalau kita di ruangan yang ber-AC, kita kadang-kadang lupa ya, kok nggak haus-haus gitu. Nah itu harus kita kira-kira harus taker. Taker ya. Jadi berat badan dikali 3. Penting banget nih mengatasi kebutuhan cairan. Oke, Dokter Rina, terakhir nih bagi masyarakat di rumah, bagaimana tips supaya tidak mengalami gangguan ginjal ataupun yang sudah terlanjur gangguan ginjal, apa tipsnya, Dok? Oke, jadi untuk pasien yang atau masyarakat yang memang belum gangguan ginjal, sebaiknya kembali lagi lifestyle. Jadi lifestyle modification, olahraga, kemudian menghindari makanan-makanan yang terlalu manis, yang terlalu tinggi garam, itu semuanya menghindari dari penyakit tertentu, terutama penyakit ginjal dalam hal ini. Nah, untuk yang memang sudah menderita penyakit ginjal, itu sebaiknya memeriksakan ke dokter dengan teratur sehingga ginjalnya bisa di-preserve atau dijaga lebih lama sehingga tidak harus melakukan cuci darah lebih cepat. Oke. Seperti dokter katakan tadi, penanganan pun kalau udah gagal ginjal kronik ataupun akut yang harus cuci darah, bisa cuci darah menggunakan alat seperti ini ya, Dok? Menggunakan alat seperti ini. Jadi di Siloam Hospitals Kebonjeruk kita menggunakan alat seperti ini dan filternya seperti ini. Seperti itu ya. Oke dokter, tips juga bagaimana yang pemirsa di rumah misalnya sudah mengalami gangguan ginjal? Ya, untuk pasien-pasien yang sudah mengalami gangguan ginjal harus memeriksakan ke dokter ya, ke dokter manapun, dokter ginjal atau dokter penyakit dalam untuk melihat penyebab penyakit ginjalnya apa. Itu sangat penting karena penyebab penyakit ginjal itu sangat menentukan pengobatannya seperti apa. Kalau kita terlambat menangani, itu akhirnya harus cuci darah akhirnya. Karena pada stadium yang sudah akhir, stadium 4 ke 5, itu biasanya memang kita sudah tidak bisa memberikan pengobatan yang optimal. Selain cuci darah. Betul. Oke, Dokter Rina, terima kasih informasinya sangat bermanfaat. Terima kasih, Pak Dewa. Pak Dewa, terima kasih juga udah berbagi pengalaman dengan pemirsa di rumah. Tetap semangat. Semangat selalu, Dok. Semangat selalu. Oke, pemirsa, tidak terasa perjumpaan kita berakhir di sini. Semoga apa yang kami sajikan kali ini bermanfaat untuk Anda. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setiap Jumat jam 9.30 untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Hanya di TV One. Kami sangat mengerti bahwa di antara Anda mempunyai problem ini, seperti kulit tidak kenyal, kulit tidak lembab, kulit tidak halus, bahkan sangat kusam. Jangan khawatir, Ekles Klinik sangat mengerti itu. Ini dia trendsetter perawatan kulit 2024, yaitu Ekles Chewy Skin. 4 keuntungan dalam 1 kali treatment. Membuat wajah kamu kenyal, lembab, halus, dan instant glowing dalam sekali treatment.